Habib Usman ini adalah salah satu Habib yang bisa mengarang atau menukil kitab-kitab yang suka dipakai, yang suka diamalkan oleh para santri. Salah satunya kitabnya Tandul Anam yang menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan puasa. Hari pertama kita membahas tentang sejarah puasa, dan kemarin hari kedua kita membahas tentang makna Ramadan. Pagi ini saya akan membahas tentang syarat-syarat kewajiban orang yang berpuasa. Di dalam puasa itu mempunyai syarat-syarat, mempunyai rukun, mempunyai batal, mempunyai hukum-hukum yang lainnya. Tidak asal melaksanakan puasa. Kita sebagai umat muslim mau tidak mau kita harus tahu minimal syarat kewajiban kita yang puasa apa aja. Dijelaskan di sini ada 4 syarat kewajiban bagi orang yang puasa. Yang pertama adalah al-islamu, kita harus beragama Islam. Di saat ada teman kita yang non muslim, kita nanya kepada teman kita yang non muslim, kok kamu ikutan puasa? Iya, saya pengen ikutan puasa kayak teman-teman. Nah, tapi posisinya non muslim. Apakah sah apa enggak? Seperti itu puasanya orang yang non muslim. Nah, dijelaskan di dalam kitab Tandul Anam, salah satunya kita kalau mempunyai teman atau saudara yang non muslim terus ikutan seperti kita puasanya mah tidak sah. Cuman tapi siapa tahu dengan belajar itu dia kebuka hatinya, itu nggak sah puasanya. Kenapa? Puasa Ramadan itu atau puasa Senin Kamis itu ya disyaratkan bagi orang Islam. Adapun ada teman kita yang silahkan puasa cuman nggak dapat pahala. Yang kedua syarat puasa itu adalah balik. Balik itu adalah udah cukup umur. Kalau laki-laki maksimalnya 15 tahun, kalau perempuan maksimalnya adalah udah mengeluarkan haid. Tapi baliknya zaman sekarang beda dengan bagi zaman dulu, Bu. Kalau zaman dulu bagi itu kalau laki-laki udah 15 tahun mungkin udah mimpi yang begituan, berarti udah balik. Perempuan dulu kalau udah mengeluarkan darah haid itu balik. Kalau sekarang ada yang balik modern, bukan mengeluarkan air mani atau bukan haid, tetapi pacaran, bercinta. Kita punya teman, punya anak atau punya saudara, anaknya atau teman kita itu umurnya baru 10 tahun, laki-laki. Perempuannya 9 tahun. Pas dilihat HP-nya udah cetan, udah sayang-sayangan, terus punya motor jalan-jalan, ya kan, udah makan malam, udah sahur bareng atau bukber, tapi belum balik, tapi belum keluar haid perempuannya. Laki-lakinya juga belum keluar air mani atau belum mimpi jima. Bagaimana itu hukumnya? Itu hukumnya balik. Balik itu enggak terukur dengan keluarnya laki-laki air mani dan perempuan haid, enggak. Kalau anak kita itu udah beneran di HP-nya udah terlihat, udah kata-kata cinta sayang, terus ketemu dengan jenisnya, dengan pacarnya, terus main, udah kayak orang dewasa, itu udah sebut balik. Berarti orang itu berarti wajib puasa, wajib sholat, ya. Karena balik sekarang tuh baliknya modern, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan udah haid baru kita tahu balik, ya kan. Kalau perempuan, kalau laki-laki kalau udah berhubungan, terus balik. Kalau sekarang enggak, sekarang itu ada lagi sekarang balik modern itu. Balik modern itu seperti begini. Anak kita umur 10 tahun tapi udah bisa nyuci sendiri, nyuci baju, nyuci piring, ya kan, ke pasar, ngerti semuanya. Nah, meskipun itu belum, kalau perempuan haid, kalau laki-laki jima, itu berarti udah min jumlati balik gitu. Berarti wajib sholat, wajib puasa. Ya. Sekarang anak sekarang itu, Bu, cepet baliknya, Bu, jam sekarang itu. Makanya kita harus tahu sebagai orang tua mana yang udah balik, mana yang belum balik. Ya, kita harus cerdik. Orang tua kita itu, kita sebagai orang tua ngelihat anak jangan ngelihat umur sekarang.
Jangan ngelihat umur 10 tahun, 12 tahun, jangan sekarang, karena anak itu sekarang itu lebih pinter, lebih paham, lebih dewasa, ya. Tak setiap kita menemukan anak seperti itu berarti anak itu udah balik. Setiap udah balik berarti wajib melaksanakan sholat dan wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, syarat puasa itu, kewajiban kita yang berpuasa adalah ketiga, mempunyai akal. Punya akal itu apa? Ya kita mungkin lawannya akal adalah salah satunya gila. Di saat kita punya saudara, punya anak, terus anak kita itu nggak normal, nggak harus puasa, nggak harus sholat, nggak harus puasa, karena nggak normal, jangan dipaksakan. Meskipun nggak ngapa-ngapain, tapi orangnya nggak normal. Arti nggak normal itu ya mungkin agak ini miring sedikit atau yang disebut gila, yang nggak wajib puasa meskipun sehat, meskipun balik, meskipun udah dewasa, udah 20 tahun, ya. Kalau perempuan udah haid tapi ya pikiran atau akalnya nggak bener atau konslet atau gila, itu nggak wajib puasa dan nggak wajib sholat, itu biarin aja, ya. Makanya di sini kewajiban syarat puasa itu ada yang ketiga adalah mempunyai akal. Syarat kewajiban puasa yang terakhir adalah tidak ada udzur dan tidak ada sakit. Nah, ya. Wajib puasa, ibu bapak, tidak ada sakit, tidak ada udzur, ya. Terus di dalam sakit ada batasannya, Bu. Ada sakit ringan, ada sakit parah. Ada lagi sakit yang terakhir, yang dimana sakit kita itu seperti halnya kita diambil darah, disuntik. Bagaimana hukumnya? Di saat kita ke dokter, kita aduh ini hari ini kok badan kita lemes sekali ya. Kenapa ya? Adalah mau periksa ke dokter. Pas kata dokter, wah ini ibu harus diambil darah dulu, cek. Nah, yang jadi pertanyaan, di saat kita diambil darah batal apa kagak? Sedangkan nanti di depan ada pembahasan yang membatalkan puasa, mengeluarkan sesuatu dari semua lubang kita nih dengan sengaja. Nah, kita di saat sakit harus dicabut di ini darah nih, ambil darah. Waduh, ibu hari ini harus diambil darah karena ibu sakitnya. Nah, diambil darah lah. Nah, bagaimana hukumnya? Di saat kita lagi puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis, ibu disuruh dokter untuk diambil darah, bagaimana hukumnya? Itu berarti dihukumnya marid atau sakit, tidak apa-apa itu sakit. Itu di saat kita puasa diambil darah oleh dokter karena kita dalam keadaan diperiksa, itu boleh. Artinya nggak batal. Tetapi ada yang begini sekarang, ibu di sini panas sekali, ibu mandi, ambil mandi. Alhamdulillah seger. Awas itu nanti di depan akan dibahas, kita akan batal puasanya karena ibu udah seger, air nempel ke badan, kita merasakan seger meskipun nggak diminum, tapi kita rasakan oleh badan kita, merasakan enak, nikmat, kita menjadi salah satunya nanti makruh. Setelah kalau berlebihan nanti akan menjadi batal meskipun nggak masuk ke dalam rongga. Ya, hati-hati, kita harus tahu cara membedakan mana yang sakit, mana yang membatalkan puasa. Karena apa? Karena sayang ibu udah puasa bener, tapi cara pelaksanaannya kita nggak tahu atau kita nggak ngerti. Saya nggak minum ini, saya airnya nggak masuk ini, emang iya nggak masuk, tapi kan seger. Ya kan kita pengen minum kan bukan masuknya aja kan, segernya kan. Begitu juga nempel air ke badan, ibu yang tadinya loyo terus udah alhamdulillah seger, ya kan. Nah, kalau mau mandi aja, kita jangan berlebihan itu. Kalau mandi ada silahkan itu. Nah, itulah salah satu syaratnya puasa. Oh tadi bagaimana kalau kita kerja berat? Kita nih cuaca di sini kan panas banget, kita kan harus mencari nafkah untuk anak istri, ya kan? Atau ibu atau bapak bekerja itu siang hari, berangkat jam 8, pulang jam 4, itu kan panas sekali kan, apalagi kita usahanya atau jualannya atau kita pekerjaannya yang dimana di bawah terik matahari, panas sekali. Posisi kita lagi puasa, kita jangan dulu diniatin mau batal puasa, tetap kita hari ini puasa dulu. Setelah bekerja, adapun kita udah mencari uang nafkah,
pas jam 2 siang atau jam 1 siang kita udah nggak kuat. Waduh, kayaknya nggak kuat sekali nih pekerjaan hari ini, capek sekali dan panasnya minta ampun, pol sekali panasnya. Posisi kita puasa, bagaimana hukumnya? Bagaimana di saat kita lagi berpuasa terus keadaan kita ya nggak kuat karena panasnya matahari, karena capeknya pekerjaan, kita nggak kuat untuk meneruskan puasa. Bagaimana itu min jumlati sakitnya berat. Berarti setiap sakitnya berat itu boleh buka puasa. Cuma nanti Syawal, nanti setelah bulan Ramadan kita wajib kodo. Kodo itu apa? Kodo itu mengganti atau bayar hutang kepada Allah. Kan puasa itu kan fardu. Setiap fardu itu berarti kewajibannya atau yang diperintahkan oleh Allah. Setiap perintah Allah kita nggak melaksanakan, berarti kita harus bayar. Kalau puasa sebutnya kodo, dan sholat pun kalau kita tinggalkan sebutnya kodo. Kita sesama manusia punya hutang wajib dibayar kan? Begitu juga kita kepada Allah, kita nggak puasa, kita nggak sholat wajib dibayar. Oh, Pak Ustadz, saya pernah ngaji katanya di sana. Katanya kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak puasa, kita cukup tobat. Emang iya? Tobat itu apa? Baca istighfar? Ya bukan. Kalau gitu mah enak sekali. Kita dulu nggak sholat 20 tahun, kita istighfar sekarang. Ya Allah, ampuni saja, dulu saya nggak puasa 20 tahun dan sholat 20 tahun. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Nggak bisa, harus bayar dulu lah. Bayar. Nah itulah ya, kita dalam Islam itu bukan memberatkan. Karena beratnya ibadah di Islam itu akan menjadi ringan dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh, di dalam Islam itu ada hukum wajib atau fardu. Kedua ada sunnah. Ketiga ada makruh, keempat ada haram. Nah ini kan hukum ini kan kita harus tahu. Apa itu wajib? Wajib itu kebahagiaan. Kalau ibu dan bapak melaksanakan kewajiban berarti ciri orang bahagia, akan diberikan kebahagiaan. Orang yang selalu melaksanakan sunnah kita sholat taraweh sunnah, sholat duha sunnah, sholat tahajud sunnah, baca Quran sunnah, berarti kita akan merasakan kebahagiaan. Terus ibu melaksanakan makruh, oh makruh nih, jangan begini makruh, berarti itu ada yang bahagia, ada yang enggak. Yang terakhir haram, kalau ibu melaksanakan dan bapak melaksanakan haram atau yang dilarang oleh Allah, berarti harus siap sengsara. Gitu aja. Jadi di 4 hukum ini ibu harus bisa mengartikan dan bapak bisa mengartikan. Setiap kita melaksanakan sholat itu kan wajib, berarti ciri orang bahagia. Puasa itu kan wajib, berarti ciri orang bahagia. Tapi orang yang enggak sholat, enggak puasa, yang keempat itu tadi haram atau dosa. Setiap dosa berarti harus siap sengsara. Jangan salahin kita kok. Di saat kita dulu banyak dosa, sekarang kita ibadah terus bertubi-tubi cobaan. Itu bukan Allah benci kepada kita, tetapi Allah lagi menghapus dosa-dosa kita melalui ujian, melalui dengan musibah. Jangan baru juga tobat sebulan terus dikasih ujian bertubi-tubi udah nangis. Di saat dulu maksiat aja kita enak. Kalau maksiat kita 20 tahun, tobat baru sebulan lah, nggak sebanding. Coba seperti Nabi Ayub, Bu. Nabi Ayub dikasih menjadi orang kaya, paling terkaya di masanya, sehat, ya kan, sehatnya. Nah, dalam sejarah dijelaskan ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 80 tahun. 80 tahun itu sehat terus, dikasih kaya terus. Suatu saat Nabi Ayub itu dikasih sakit. Baru 1 tahun, 2 tahun, waduh, coba Nabi Ayub sungguh luar biasa. Pertama Nabi Ayub dicoba dengan hartanya. Ya dulu kan harta yang paling hebat itu adalah kambing, melihara unta. Semua mati. Nabi Ayub sedih? Enggak. Terus kedua, ya anak-anaknya 11 pada meninggal semua. Waduh. Rumahnya kebakaran. Terakhir apa? Anggota badannya terkena penyakit. Nah, dari mulai dikasih ujian oleh Allah di situ, baru 2 tahun istrinya ngeluh. Lah, bapak kan nabi, masa nggak mau berdoa? Jawaban Nabi Ayub apa? Malu, dulu saya dikasih kenikmatan oleh Allah 80 tahun. Sekarang masa baru 2 tahun 5 tahun cengeng. Nah, nggak sebanding lah. Kita dulu kasih kenikmatan oleh 80 tahun, sekarang dikasih musibah oleh Allah baru 2 tahun, kok nangis? Harusnya 80 tahun kita bahagia, 80 tahun kesucian wajar. Ini baru 5 tahun.
Nah, jadi istrinya kan malu situ. Kadang kita juga begitu kan, taubatnya baru 1 tahun, padahal dulu maksiatnya kita 15 tahun, 20 tahun. Baru taubat 1 tahun terus kita dikasih ujian. Ujian oleh anaknya lah, anaknya masuk penjara. Ujian oleh anak yang kedua, anaknya punya masalah dengan lain. Terus bertubi-tubi. Wah, ujian lah karena pekerjaannya. Baru 1 tahun kita udah cengeng, ya Allah, ujian apa lagi yang menimpa kita lah. Emang dulu nggak ingat dulu maksiat, dulu mah nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa 20 tahun, sekarang baru dikasih ujian 2 tahun 5 tahun udah cengeng. Berarti nggak sebanding. Kita bikin dosa kepada Allah 20 tahun, di saat hari ini baru taubat 1 tahun 2 tahun kita dikasih ujian terus nangis lah. Padahal disitulah Allah menguji kepada kita itu bukan karena Allah nggak sayang, tetapi Allah sayang kepada kita biar diampuni dosanya. Di saat kita dicabut nyawa, kita sudah tidak mempunyai dosa. Makanya ujian itu dibagi 2, Bu. Ada ujian sehat, ada ujian sakit. Sehat ujian, sakit ujian. Kenapa? Karena dunia itu tempat ujian. Kata Imam Ghazali, ya, ad-dunya mazru'atul akhirati. Dunia itu tempatnya menanam, dunia itu tempatnya ujian. Di saat kita sehat, ujian dengan kesehatan kita. Kita sakit, ujian dengan sakitnya kita. Kaya miskin ujian, orang kaya ujian, orang miskin ujian. Orang kaya ya ujiannya dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Jangan saling suudon, Ibu. Di saat kita nggak punya, enak sekali ya bagi orang kaya. Kalau hujan naik mobil enak, nggak kehujanan. Nah, ya kan? Kadang kita di saat kita nggak punya mobil, ya kan? Begitu juga sama yang punya mobil, ya kan? Semua itu pasti menyangka, selalu menyangka enak. Semua udah masing-masing, Bu, takarannya, Pak, udah ada takarannya. Semua dikasih ujian masing. Kenapa? Karena di dunia, ya, dunia itu tempatnya ujian. Tergantung kita apakah lulus apa enggak. Ujian itu dari Allah. Orang kaya ujian dengan kekayaannya, ya. Orang miskin ujian dengan kemiskinannya. Orang Islam ya sekarang ujian dengan ibadahnya, ya kan. Ada ibadah puasa. Kenapa di Islam ada ibadah puasa sebulannya capek amat, ya kan. Kadang begitu kan. Kenapa di Islam ada sholat 5 waktu, bentar-bentar duhur, bentar-bentar asar, bentar-bentar maghrib, bentar-bentar isya, bentar-bentar subuh. Kadang kita nggak dipahami kenapa harus seperti itu, ya. Nah, makanya kita kembali kepada tadi kita bahas. Setiap Allah mewajibkan ibadah, tadi situ ada kita di saat melaksanakannya, berarti ciri orang itu akan bahagia itu. Di saat Allah mensunahkan pekerjaan itu, berarti ciri orang yang menuju akan kebahagiaan. Di saat orang itu melaksanakan makruh-makruh atau yang kadang dilarang kadang kagak, masih remang-remang, yang disebut hukumnya makruh, berarti ciri orang itu kadang bahagia kadang kagak. Tetapi di saat orang itu melaksanakan haram atau yang dilarangkan oleh Allah, berarti salah satunya kita harus siap sengsara. Di saat kita melaksanakan yang tidak diridhoi oleh Allah, kita melaksanakan alias kita nggak mau sholat, nggak mau puasa, silahkan, Allah nggak marah kok. Cuman yang akan menjadi resiko badan kita nggak akan dikasih bahagia oleh Allah. Meskipun punya uang, meskipun jabatan tinggi, tapi sama Allah nggak akan dikasih tenang. Silahkan sama Allah. Allah membebaskan kita hidup mau sekonyong-konyong kita atau mau kita, silahkan. Mau sholat ya mau enggak, masa bodoh. Tapi yang ngerasakan kita, yang merasakan kita, pasti kita sengsara hidup kita. Meskipun dikelilingi dengan jabatan kita tinggi, uangnya di mana-mana, tetapi kebahagiaan kita nggak akan dapatkan. Yang ada rasa takut, yang ada rasa gelisah, yang ada rasanya, waduh, nggak akan bisa mempunyai ketenangan. Kenapa? Karena udah janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tuh, hati tenang, hati bahagia hanya orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di situ artinya apa? Melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasul. Berarti orang yang gak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul, berarti sama dengan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Meskipun sama Allah dikasih maju, sama Allah dikasih enak hidupnya, tetapi gak akan dikasih ketenangan, kenyamanan hidup di alam dunianya. A'udzubillahi min dzalik. Di sinilah pentingnya kita belajar
pentingnya kita tahu tentang masalah kehidupan di dunia. Kenapa ada sholat, kenapa ada puasa, kenapa ada baca Quran, kenapa ada ibadah yang lainnya. Itu tujuannya adalah biar kita merasakan kebahagiaan. Meskipun pekerjaan kita berat, tetapi sama Allah dikasih keringanan. Meskipun kita bekerja panas-panasan, tetapi di saat kita melaksanakan perintah Allah, panas itu akan seperti dingin. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim. Di saat dibakar, bukannya panas tetapi dingin. Kenapa? Bukan karena itu Nabi, tetapi karena orang itu adalah selalu mengikuti perintah Allah. Itu kan enak. Nabi Ibrahim dibakar, kok bisa dibakar, hebat ya? Bukan hebat, tetapi Nabi Ibrahim selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Setiap orang yang udah melaksanakan perintah Allah dengan benar, dengan baik sesuai ilmunya, seberat apapun ujiannya, seberat apapun musibahnya, tenang aja. Nah, inilah yang kita cari di alam dunia itu. Meskipun hidup kita terlihat susah, nggak punya apa-apa, kita bekerja panas-panasan, capek, tetapi beribadah kepada Allah, capek itu tidak akan kita rasakan. Kenapa? Karena Allah jaga, karena Allah disimpan hati dan pikirannya meskipun panas biasa aja. Wah, itulah nikmatnya ibadah di saat kita selalu mengerjakan perintah Allah. Secapek apapun pekerjaan kita, sama Allah akan terasa ringan. Itulah hikmah daripada orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan pengajian pagi ini ada manfaatnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan puasa hari ini Allah terima. Mudah-mudahan puasa hari ini Allah hapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan amal kebaikan pada hari ini yang kita kerjakan, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita nambah rajin. Yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya nggak pernah puasa jadi puasa, tadinya nggak sholat kita sholat. Mudah-mudahan kita min jumlati orang yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.